Selamat pagi saudara-saudaraku, di mana saja saudara berada. Terimalah salam persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini gereja merayakan peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Vandaag herdenken alle kerken de dood van onze Heer Jezus Christus. Untuk mengantar kita mendalami apa arti kematian Kristus bagi dunia dan bagi kita semua, kami akan membaca Alkitab. Dan bahagian Alkitab yang akan dibaca pada saat ini, saudara-saudara, terambil dari Injil menurut Markus 15 ayat 33 sampai dengan 39. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang mati dan bangkit, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini. Kiranya berita firman Tuhan dapat mengambil tempat di dalam hati batin kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya setiap hari kami tidak lupa bahwa kami mempunyai Tuhan yang mati dan bangkit. Kami mempunyai Tuhan yang sudah bertindak menyelamatkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus sementara ada di dalam memimpin kami semua sampai kami selesai mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Markus 15 ayat 33 sampai 39 bunyi begini. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Begitu saudara-saudara bunyi kesaksian Alkitab selaku firman Tuhan bagi kami semua. Berbahagialah bagi setiap orang yang selalu mau memberikan hatinya diisi dan dipimpin oleh firman itu sendiri. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Markus 15 ayat 33 sampai dengan 39 akan membimbing kita untuk menghayati kembali siapa itu Yesus
yang bersedia disalibkan dan mati di Golgota. Dalam pembacaan tadi, saudara-saudara, dikatakan bahwa pada jam 12 siang, kegelapan meliputi daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Des 3 jam. 3 jam terjadi kegelapan. Mungkin kita akan bilang, ya itu keadaan alam. Kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, itu biasanya bumi menjadi gelap. Tapi di andere kant, di sisi lain, sebagai orang percaya kita bilang bahwa apa yang terjadi pada saat Yesus disalib, yaitu kegelapan 3 jam, itu adalah salah satu nubuat dalam perjanjian lama. Seperti tertulis di dalam kitab Amos pasal 8 pada ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Aku akan membuat matahari terbenam pada siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. God de Heere zegt, als de dag komt, laat ik midden op de dag de zon ondergaan, dan wordt overal donker." Ini tanda. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini di luar rencana dan kehendak Allah. Orang-orang Yahudi biasanya seringkali mereka minta kalau ada sesuatu yang akan terjadi, kalau bisa Yesus memberikan tanda. Dan barangkali inilah tandanya, kegelapan 3 hari. Saudara-saudara, siapa yang tidak terkejut dan takut pada waktu tiba-tiba terjadi kegelapan 3 jam? Terutama bagi mereka yang baru saja melakukan tindakan-tindakan yang begitu kejam terhadap Yesus. Tindakan yang kejam, kita bisa bilang, dari orang-orang saat itu, mereka memperlakukan Yesus dengan tidak ada punya rasa, mau bilang peri kemanusiaan. Mereka sebenarnya tidak ada punya perasaan belas kasihan. Tidak ada punya perasaan kasih sama sekali. Saudara-saudara, coba kita bayangkan. Seluruh tubuh daripada Yesus tersiksa. Mulai dari kepala sampai di kaki. Kepala yang ditekan memakai mahkota duri. Tangan kiri dan tangan kanan yang terpaku. Lambung yang ditusuk. Kedua kaki dipaku. Pendeknya seluruh tubuh penuh dengan darah. Coba kita bisa ambil tempat pada Yesus, kita rasa atau tidak. Kita punya tangan terpotong sedikit saja, kita sudah rasa sakit setengah mati. Kita tidak tenang. Dari itu saudara-saudara, kegelapan yang meliputi daerah pada saat itu sebenarnya membuat mereka yang baru saja disalibkan, mereka harus rasa betul. Kegelapan membutakan mereka. Mata lahiriah, mata jasmani tidak bisa melihat apa-apa. Tapi hati mereka harus tergerak. Perbuatan apa yang baru saja kamu lakukan terhadap Yesus? Perbuatan apa yang baru kamu kerjakan terhadap anak Allah? Dan itu saatnya 3 jam mereka harus merenungkan. Bagi Yesus kegelapan 3 jam juga sepertinya
Allah menyembunyikan wajahnya terhadap Yesus. Tidak sampai hati melihat anaknya yang penuh dengan penderitaan. Tapi saudara-saudara, gelap tidak mungkin akan tinggal gelap. Cahaya ilahi ada sebenarnya di dalam kegelapan itu, walaupun mata kita manusia tidak melihat. Tapi cahaya itu sudah siap ada untuk sebentar merubah kegelapan dosa itu, kegelapan keganasan manusia menjadi sinar cahaya yang memberikan pengharapan. Pengharapan untuk hidup masa depan. Pengharapan yang membebaskan dari belenggu dosa atau rantai dosa. Saudara-saudaraku, di saat terakhir, pada detik-detik terakhir, Yesus dikatakan berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat-saat yang terakhir, klimaks daripada penderitaan Yesus bagi dunia ini, ia mendapat kekuatan baru dari Bapanya. Kita bayangkan orang yang sudah tergantung berjam-jam dengan darah yang mengalir, tapi toh ada kekuatan dalam yang keluar untuk berteriak dengan suara keras, Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan terakhir. Jeritan penderitaan yang dalam keluar dari suara Yesus. Jeritan rasa sakit, rasa pahit sekali. Menerima upah dosa yang sebenarnya manusia harus tanggung. Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa sebagai manusia bahwa ia ditinggalkan sendirian. Sendiri memikul beban yang paling berat di atas salib. Tapi yang pasti saudara-saudara, Allah tetap ada. Walaupun Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah, tapi tidak. Tidak mungkin Allah meninggalkan anaknya yang kekasih. Sebab pada waktu baptisan, kita dengar kali lalu suara dari langit. Inilah anakku yang kekasih. Kepadanya lah aku berkenan. Atau dengarkanlah dia. Jadi Allah tetap ada saudara-saudara. Menarik. Setelah ia berteriak dengan suara nyaring. Setelah ia menyatakan hatinya yang hancur karena merasa ditinggalkan, dikatakan bahwa ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, saudara-saudara, di dalam pembacaan tadi dibilang bahwa ada juga ejekan yang terakhir. Manusia tidak puas. Manusia tetap ada rasa benci kepada Yesus walaupun sudah di saat-saat yang terakhir. Pada waktu Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dikatakan mereka yang berdiri di situ, mereka bilang, lihat, dia panggil Elia, dia menyebut Elia. Kita tunggu saja, barangkali Elia datang untuk menurunkan dia. Padahal saudara-saudara, orang-orang yang berdiri di situ,
Mereka mengerti Yesus bilang apa. Tapi ya manusia kalau sudah dendam dan selalu dendam, apa yang Yesus bilang itu semua serba salah. Ditafsirkan salah-salah selalu. Tapi tidak mengapa saudara-saudara. Yesus tidak lagi bertindak untuk membela dan menyelamatkan dirinya. Mereka mengambil anggur asam, taruh pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Sudah dalam keadaan panas, rasa menderita dan sakit, diberikan anggur asam. Luar biasa kejam saudara-saudara manusia saat itu. Pada saat terakhir Yesus minum anggur asam, ia berseru dengan suara nyaring, dan menyerahkan nyawanya. Itu berarti bahwa sudah cukup, sudah selesai. Di dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, yang ke-6 dan ke-7 dibilang sudah genap, sudah selesai. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan jiwaku, hidupku. Ke dalam tangan Bapa. Bapa yang mengutus, Bapa yang mempercayakan Yesus untuk pikul salib, menderita dan mati demi dan untuk manusia. Yesus kembali kepada Bapanya, Bapa yang mengutus, dan sekarang ia harus meninggalkan dunia yang sudah diselamatkan oleh Dia. Hebat saudara-saudara, pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, pada waktu Yesus menyerahkan seluruh kehidupannya saat itu, dikatakan tabir bait Allah atau tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Apa artinya? Ini tanda tabir bait suci terbelah menjadi 2. Itu berarti saudara-saudara bahwa tidak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang artinya ialah semua orang boleh datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita bilang so geweldig. Allah dalam Yesus Kristus tidak datang kepada satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel, tetapi kemungkinan dibuka seluas dunia ini. Dunia, manusia di segala bangsa boleh datang menyembah dan mengaminkan Yesus sebagai Tuhan yang mati dan yang bangkit. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling bersejarah, peristiwa terakhir dari hidup Yesus. Kita bilang puji Tuhan, ada di antara mereka yang hadir saat itu menjadi saksi kebenaran, yaitu kepala prajurit. Kepala prajurit yang berdiri berhadapan dengan Yesus, dia melihat itu proses Yesus ditangkap sampai dengan mati. Bagi dia itu sesuatu yang bukan biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Ia membuat satu pernyataan yang tertulis sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi kita orang-orang Kristen, saudara-saudara, kita tidak perlu twijfel, kita tidak perlu ragu-ragu bahwa Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus, Dia itu adalah anak Allah. Anak Allah yang telah bertindak selamatkan kita.
yang telah bertindak membayar hutang dosa kita, kita boleh hidup dengan bebas untuk puji Tuhan. Kita dipanggil untuk menyerahkan diri, hidup dengan rendah hati dan meninggikan Yesus. Karena Yesus sendiri juga telah merendahkan dirinya. Dikatakan ia telah merendahkan dirinya sampai kepada mati. Dan Allah meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Inilah berita di hari ini, Goede Vrijdag, Jumat Agung, saudara-saudara. Kita akan lihat beberapa hal penting selaku satu boodschap untuk kita semua selaku orang-orang Kristen. Doa Yesus atau perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan Yesus ini diadreskan, dialamatkan kepada Bapanya. Kita yang hidup sekarang ini, saudara-saudara, sesudah Yesus mati dan bangkit dan kembali ke surga, ini perkataan adalah perkataan kita juga. Kalau kita dalam soal-soal yang berat, pergumulan yang berat, problem-problem yang banyak, orang Kristen kadang-kadang lebih banyak ngomel, lebih banyak bersungut daripada bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Aku sudah berdoa begitu banyak kali. Aku sudah berbuat baik. Aku sudah baca Alkitab banyak. Kenapa aku susah? Kenapa aku ditinggalkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan ada, mengapa aku harus susah? Mengapa aku harus ada punya problem yang tidak pernah habis? Mengapa dunia ini ada tetap diserang oleh corona belum habis? Kadang-kadang orang bilang, ya sembahyang, corona masih tetap ada. Mengapa kau tinggalkan aku? Pertanyaan ini kita balik menjadi pertanyaan dari Yesus kepada kita. Mengapa kau tinggalkan aku? Kita bilang kepada Yesus, mengapa kau tinggalkan aku? Yesus sebenarnya balik pertanyaan kepada kita. Kaulah yang meninggalkan aku. Kamulah yang meninggalkan aku. Aku ada, tapi kamu tidak percaya. Kamu meninggalkan aku. Sudah berapa lama kamu meninggalkan aku? Sudah sejauh mana kamu balik belakang terhadap aku? Oke, kamu balik belakang tinggalkan aku. Kamu berjalan dengan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, semua sendiri, bersifat egosentris, egoisme. Tapi apakah kita sendiri mampu untuk selesaikan semua di luar Yesus? Tidak mungkin, saudara-saudara. Sonder Yesus, kehidupan kita sia-sia. Sonder Yesus, problem, tinggal problem. Malah kita akan mati di dalam problem. Tapi orang yang di dalam Yesus, segala kegelapan yang gelap menjadi terang. Ia merubah kegelapan pikiran, kegelapan hati, kegelapan dosa. Ia selesaikan semua. Berhadapan dengan dunia sekarang ini, saudara-saudara, sebenarnya kita harus bilang, dia yang tergantung di kayu salib dan mati, dia itu sementara diperlukan sebenarnya oleh dunia ini. Tapi dunia belum percaya bahwa apapun yang ada di dunia yang menakutkan orang, yang membuat orang hidup terkurung, sebenarnya ada orang yang bersedia untuk bisa selesaikan semua. Karena itu saudara-saudara, mari selaku orang Kristen di hari peringatan kematian Tuhan ini, kita harus bilang, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kitalah yang meninggalkan dia, baik orang tua, baik anak-anak. Dan risikonya kita rasa
Dan Ia ingin untuk kita kembali. Ia ingin supaya kita kembali mencari Dia yang sebenarnya paling kita perlukan. Di dalam tangan Dia ada semua. Semua pertanyaan-pertanyaan dari kita yang tidak mampu dijawab oleh manusia, semua terjawab oleh Dia yang tersalib, mati dan bangkit. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah hari ini di hari peringatan akan kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bilang, Tuhan, ampunilah kami, ampunilah dosa aku dan dosa umat ini yang selama ini membalik belakang tinggalkan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan dapat berbicara kembali bagi kita masing-masing di dalam rumah dan di dalam keluarga, supaya kita cuma bilang, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah bersedia pikul aku punya penderitaan, ganti aku, pakai aku untuk bisa hidup untuk Tuhan dan sesama manusia. Amin. Mari saudara-saudara kami satu dalam doa. Kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji kebesaran kasih dan kemurahan-Mu yang telah memberikan kepada kami semua dan dunia ini anak-Mu Yesus Kristus, bersedia mati untuk dosa-dosa kami. Apa yang sudah kami dengar di hari ini melalui pemberitaan firman ini, apa yang penting Tuhan tolong kami untuk tidak lupa, supaya kami menghargai pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus yang terjadi sekali dan untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa bagi dunia ini. Belum semua manusia mengakui bahwa Yesus itu anak Allah yang hidup. Yesus itu Tuhan dan juru selamat dunia ini. Kami mohon kiranya gereja yang diutus oleh dunia ini untuk bisa mewartakan dalam kata dan perbuatan Yesus itu Tuhan, kiranya gereja selalu dilengkapi dengan hikmat dan kuasa roh, sehingga semuanya berfungsi tidak lain, supaya memanggil semua manusia di dunia ini untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai juru selamat. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban coronavirus. Orang tua-tuakah, anak-anak mudakah, di Belanda, di Indonesia, barangkali di Maluku, dan di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka yang ditinggalkan. Yakinkan mereka ya Tuhan, bahwa semua yang terjadi ada maksud Tuhan. Dan kami yang hidup, kami yang ada, biarlah kami juga mau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang berkuasa untuk selamatkan seluruh kehidupan kami. Semua orang yang berada di rumah sakit atau di tempat-tempat manapun yang perlu perawatan daripada dokter dan suster, Tuhan memberkati semua pekerjaan itu. Di dalam jemaat kami di Kapelle di sini juga, pada hari Kamis Donderdag akan dikuburkan saudara kekasih kami, Bung Jack Timisela, yang berumur 90 tahun. Satu umur yang panjang, umur yang cukup. Kami semua menyerahkan jiwanya
Kami tahu jiwanya kembali kepada Tuhan selaku penciptanya. Karena itu kami serahkan anak-anak cucu yang ditinggalkan, Tuhan menghibur mereka. Saudara-saudara yang lain juga yang telah meninggal, ada yang suami istri sekaligus yang terjadi di Leerdam. Tuhan hiburkan semua anak-anak cucu, supaya mereka tinggal percaya pada Tuhan saja. Bapa di surga, inilah kami. Kami tidak tahu apa yang akan jadi dengan kami, dengan dunia ini selanjutnya. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan ada dan tetap ada. Kami tahu kami ada punya Tuhan yang mati dan bangkit, yang berkuasa atas kami dan dunia ini. Karena itu besarkan hati dan jiwa kami Tuhan, untuk tetap bersandar pada Tuhan saja. Tuhan memberkati semua pendengar yang pada saat ini mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Walaupun kami tinggal di rumah, tapi dengan pertolongan Tuhan kami masih bisa dilayani dengan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, sempurnakanlah pinta doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati saudara-saudara semua yang saat ini ada mendengar berita ini. Ada satu pemberitahuan saudara-saudara, nanti pada hari Minggu tanggal 12 April, pemberitaan firman akan dibawakan oleh Pendeta Otto Ruf, penghentar Jemaat Modre. Des ibadah Paskah pertama dipimpin oleh Pendeta Otto Ruf. Pendeta Otto, terima kasih sebelum melayani. Tuhan yang punya pekerjaan akan melengkapi dan memberkati